Inilah pola pikir orang Kristen. Dia paham dulu Tuhan tidak pernah merancangkan yang jelek. Tetapi sekali waktu jika masalah itu menghampiri, amin, pencobaan itu menghampiri, dia punya sudut pandang yang berbeda. Sudut pandangnya apa? Menikmati masalah itu. Kalau ada masalah, ada pencobaan, ada tantangan, saudara cari kambing hitam, ini bukan orang Kristen. Orang Kristen dia tidak mau cari siapa yang salah. Tidak. Sekalipun dia tahu yang salah siapa. Tapi pola pikir orang Kristen, pola pikir orang yang percaya bahwa dalam diri Tuhan tidak ada yang jelek. Sekalipun dia harus lewati lembah kekelaman itu, dia menikmatinya dengan ucapan syukur. Our Father in Thank you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Haleluya Tuhan. Kembali kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, di hadirat-Mu yang suci ya Tuhan. Engkau Tuhan gunung batu keselamatan kami. Engkau Tuhan perlindungan kami yang teguh. Kami berterima kasih kami bisa terus beribadah. Semua karena kasih karunia-Mu. Dan kalau sebentar kami duduk merenungkan firman-Mu ya Tuhan, urapilah hati kami semua. Urapi juga hamba-Mu untuk kami bisa sama-sama merenungkan semua kebenaran-kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Baik, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab 2 Timotius 1. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kalau sudah ketemu mari kita baca bersama. 1, 2, iya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sekali lagi, 1, 2 ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya perjalanan iman masing-masing. Setiap orang yang percaya Yesus, Tuhan membangun satu jalan-jalan hidup, di mana di dalam jalan-jalan hidup itu Tuhan mau kita menjalaninya dengan iman. Amin. Jadi setiap orang percaya, pastikan diri saudara berjalan dalam jalan iman. Jangan sampai kita orang percaya tapi berjalan hanya di dalam jalan-jalan dunia. Sia-sia saudara. Tuhan mau kita punya perjalanan iman pribadi dengan Tuhan. Dan perjalanan iman itu saudara harus mengerti dulu. Saudara harus mengenal siapa Tuhan yang saudara sembah. Saudara harus benar-benar mengerti, benar-benar punya satu kepercayaan bahwa di dalam Tuhan Yesus, di dalam pribadi Tuhan yang kita sembah, tidak ada hal-hal yang buruk. Amin. Tuhan tidak pernah punya hal-hal yang negatif, saudara. Tuhan tidak pernah memikirkan hal-hal yang jelek kepada kita. Tuhan selalu mempersiapkan hal-hal yang baik dan luar biasa. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang jelek. Tidak pernah saudara. Bahkan ulang-ulang Tuhan berkata begini. Bapamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Yang tidak mungkin memberi batu ketika meminta roti. Apalagi Bapamu yang di surga. Ada terlalu banyak. Dan hari ini saudara saya ambil satu poin di ayat yang ke-7. Ini dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita. Saudara perhatikan, memberikan. Makanya tadi saya katakan kita harus pastikan kita kenal siapa Tuhan. Tuhan yang saudara dan saya sembah tidak pernah memberikan yang buruk. Katakan amin.
Tetapi sesuai ayat ini dikatakan dia memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Roh ketakutan itu bukan pemberian Tuhan. Kalau kita mengalami masa-masa takut, masa-masa cemas, masa-masa khawatir, memang itu manusia. Itulah hukum dosa. Selama kita ada di bumi itu ada di sekeliling kita. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan, bukan Tuhan yang memberikan itu. Bilang temannya, Tuhan tidak beri ketakutan. Nah, tetapi atau melainkan roh yang membangkitkan. Nah, ini luar biasa. Jadi roh yang Tuhan beri dalam diri saudara dan saya bukan hanya sekedar roh yang memberikan sesuatu hal yang positif, hal yang baik, tapi dia membangkitkan. Apa yang dibangkitkan saudara? Segala hal-hal yang baik. Apa yang dibangkitkan? Segala hal-hal yang berguna. Apa yang dibangkitkan? Segala hal-hal yang berbau kemuliaan Tuhan. Makanya dikatakan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan, kasih, dan ketertiban itu adalah kemuliaan Tuhan. Tuhan ada dalam kemuliaan. Ketika Tuhan datang dalam hadirat dan kemuliaannya, dia selalu membawa kasih. Dia selalu membawa kuasanya. Dan dia selalu membawa ketertiban yang membawa damai sejahtera. Itu sebabnya hari ini tema khotbah saya, tema khotbah perenungan kita adalah hidup dalam otoritas Tuhan. Ketika saudara menyadari bahwa Tuhan itu begitu baik, bahwa di dalam diri Tuhan dia tidak ada yang negatif. Semua dalam diri Tuhan positif. Cuma setan lagi rubah ya. Sekarang orang takut kalau positif. Betul ya? Sekarang ada negatif yang menyenangkan. Nah, udah 1 tahun ini ada negatif yang menyenangkan. Saudara tahu negatif yang menyenangkan? Ketika saudara ada sakit-sakit lalu tes, negatif, sukacita kan? Harusnya yang positif yang menyenangkan. Ya, 7 tahun lalu waktu istri saya positif, saya senang. Tapi kalau sekarang ada positif, udah mulai begini kan? Nah, jantung sudah mulai kayak apa? Nah ini artinya zaman bisa berubah saudara. Hal-hal yang tadinya punya pengertian sendiri, seiring perkembangan zaman di mana akhir zaman sudah semakin merajalela saudara. Setan juga semakin menunjukkan tanduknya saudara. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Jadi karena itu saudara, hari ini saya akan mengajak kita merenungkan bagaimana kita jadi orang-orang Kristen yang hidup dalam otoritas Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kita harus mengenal dulu bahwa di dalam diri Tuhan tidak pernah ada yang jahat. Tidak pernah ada yang negatif saudara. Ini penting sekali. Coba saudara buka dulu Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Ini penting sekali. Tuhan tidak pernah punya hati yang jahat. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik. Tidak pernah. Karena itu supaya semakin saudara memahami, kita lihat dulu dalam Yakobus pasal 1 ayat 2. Dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku. Nah kalau saudara baca dari ayat 1 dikatakan dari Yakobus. Tampilkan ayat 1 dulu. Ayat 1 dulu. Ya. Salam dari Yakobus. Hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira saudara tahu siapa penulis kitab ini? Ayo yang sudah pernah SP. Penulis kitab ini bukan Yakobus murid Yesus ya. Bukan Yakobus murid Yesus tetapi Yakobus saudara Yesus. Ya, jadi setelah Yesus lahir dikandung oleh Roh Kudus, lalu Yusuf dan Maria menikah secara manusia dan mereka punya anak. Betul ya? Dan anaknya Yakobus ini. Ini supaya saudara jangan pikir ini Yakobus murid Tuhan Yesus ya. Jadi sedikit-sedikitlah kita berteologi ya. Selebihnya esensinya yang penting. Salam dari Yakobus. Nah ternyata Yakobus yang saudara Tuhan Yesus ini dalam perjalanan imannya. Tadinya dia sendiri tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Karena saudaranya, betul nggak? Betul nggak? Saudara loh. Tadinya dia nggak percaya. Tapi perjalanan iman. Nah ini ya. Makanya perlu sekali kita punya perjalanan iman. Relakan dirimu untuk taat firman. Supaya kamu punya perjalanan iman. Dan perjalanan iman itu tujuannya hanya satu. Untuk kita bisa kenal Tuhan.
Nah, dikatakan dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Ini rendah hati sekali ini orang. Kepada kedua belas suku di perantauan. Jadi sebenarnya ditujukan secara spesifik kepada semua orang-orang Israel, 12 suku. Nah, kalau kita ambil dalam konteks kita sekarang, ya kita juga orang Israel. Nanti kapan waktu kita akan bahas suku Naftali, sifatnya seperti apa. Nah, kira-kira saudara suku apa? Suku Yehuda sifatnya seperti apa? Suku Benyamin sifatnya seperti apa? Itu ada semua di Alkitab. Ayat 2, ayat 2 dikatakan, saudara-saudara anggaplah sebagai, nah saudara-saudaraku ini bahasa kasih yang dalam, saudara. Jadi Yakobus itu setelah dalam perjalanan iman dia benar-benar menyadari bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, Tuhan yang dijanjikan dari zaman nabi-nabi yang lalu, saudara. Akhirnya dia menggunakan juga bahasa-bahasa yang baik. Orang yang mengenal Tuhan, punya perjalanan iman dengan Tuhan, bahasanya dengan teman-temannya bahasa-bahasa kasih. Nah ini, saya juga mau ajar saudara untuk mulai melihat orang yang mau hidup dalam perjalanan iman yang baik, bahasanya dengan orang-orang itu bahasa kasih. Jadi tidak ada bahasa ego, tidak ada bahasa kehebatan. Ini rendah hati sekali loh. Saudara-saudaraku. Amin. Enak gak kalau dengar perkataan itu? Saudara-saudaraku. Enak kan? Ih, kita langsung rasa enak gitu ya. Dianggap saudara loh. Nah, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan atau dosa. Nah, jangan salah ayat ya. Jadi Tuhan tidak mau saudara berbahagia kalau jatuh dalam dosa. Beda itu. Tapi anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, makanya saya katakan saudara harus yakini dalam diri Tuhan tidak ada yang jahat. Tapi ada katanya apabila kamu jatuh. Ini saudara, kalau saudara di sini seandai kata ada guru bahasa Indonesia, ini bisa dijelaskan dengan baik. Saya mencoba pelajari baik-baik dari ensiklopedi, dari kamus. Kata apabila kamu jatuh itu artinya pasti. Halo? Kata apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan artinya pasti kita akan alami. Karena memang orang Kristen atau seluruh manusia tidak bisa kita pungkiri kita dikelilingi oleh masalah. Kita dikelilingi oleh masalah. Siapa di sini tidak ada masalah? Semua masalah, bangun tidur aja masalah loh. Masalahnya apa? Saudara pengennya ada yang masak. Tapi kan tidak ada pembantu. Jadi masak sendiri kan? Itu masalah. Nanti siang masalah lagi, betul nggak? Urusan makan saja masalah loh. Jadi tidak mungkin tidak ada masalah. Makanya dikatakan inilah pola pikir orang Kristen. Dia paham dulu Tuhan tidak pernah merancangkan yang jelek. Tetapi sekali waktu jika masalah itu menghampiri. Amin. Pencobaan itu menghampiri. Dia punya sudut pandang yang berbeda. Sudut pandangnya apa? Menikmati masalah itu. Kata anggaplah sebagai kebahagiaan itu artinya mengucap syukur atas masalah itu. Nah, ini orang Kristen. Kalau sudah bisa melakukan ini, baru kita bisa belajar baik-baik tentang bagaimana hidup dalam otoritas Tuhan. Kalau ada masalah, ada pencobaan, ada tantangan, saudara cari kambing hitam. Ini bukan orang Kristen. Orang Kristen dia tidak mau cari siapa yang salah. Tidak. Sekalipun dia tahu yang salah siapa. Tapi pola pikir orang Kristen, pola pikir orang yang percaya bahwa dalam diri Tuhan tidak ada yang jelek. Sekalipun dia harus lewati lembah kekelaman itu, dia menikmatinya dengan ucapan syukur. Amin. Ini yang dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Makanya sebenarnya waktu saudara mengambil keputusan jadi orang Kristen, saudara mengambil keputusan untuk berbeda. Bulan lalu saya khotbahkan Tuhan yang pilih kita. Kata dipilih itu seperti saudara beli buah. Tidak mungkin saudara terserah abang aja lah, nggak ada. Begitu saudara beli buah, saudara pilih, betul nggak? Begitu saudara pegang ada yang busuk, saudara taruh di sana. Yang kurang baik saudara singkirkan. Yang baik saudara taruh di mana? Di kantong plastik saudara. Jadi Tuhan memilih seperti itu.
Jadi Tuhan Yesus dia pilih kita karena dia percaya. Dia juga percaya loh. Jadi bukan hanya kita yang percaya loh. Tapi Tuhan juga percaya kepada saudara. Amin. Dia percaya bahwa saudara pasti mengenal dia. Nah ini, baik. Jadi saudara harus meyakini itu dulu. Sehingga nanti waktu saudara mengalami tantangan, masalah, saudara menikmatinya dengan ucapan syukur. Karena saudara tahu masalah pasti selesai. Betul ya? 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Nah ini. Artinya kenapa harus bahagia? Karena Tuhan Yesus juga punya janji. Sekali waktu kalau saudara harus melewati pencobaan itu, tidak pernah melebihi kekuatan saudara. Pasti saudara dapat menanggungnya. Nah ini keren. Pasti dapat saudara menanggungnya. Bahkan kalau saudara mengalami Tuhan itu Allah yang setia, dia akan memberikan apa? Jalan keluar. Nah ini. Kita nyanyi dulu sedikit ya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Jadi kebajikan dan kemurahan juga mengikuti saudara. Bukan hanya dalam hal-hal yang baik, tapi waktu saudara mengalami pencobaan, tantangan, dan masalah. Amin. Nah, baik. Jadi saudara lihat lagi, kita kembali ke ayat tadi, 2 Timotius 1 ayat 7. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kenapa dikatakan bukan roh ketakutan? Rata-rata manusia pasti takut. Rata-rata manusia pasti pingin satu jaminan kepastian untuk masa depannya. Betul nggak? Rata-rata manusia takut menghadapi hal-hal yang dia tidak inginkan. Makanya di Alkitab, saudara mungkin sering dengar khotbah ya. Di Alkitab ditulis kata jangan takut itu 365 kali. Artinya setiap hari itu ada takut. Tetapi Tuhan yang kita sembah, dia berikan itu bukan roh ketakutan. Ayat lain katakan, jika orang masih takut, kasih Tuhan tidak sempurna dalam hidupnya. Artinya masalah boleh ada, tapi jangan takut menghadapi masalah. Bilang sama temannya, jangan takut menghadapi masalah. Nah, kecuali masalah yang kau buat sendiri. Nah, kalau masalah yang Anda buat sendiri boleh takut. Misalnya pinjaman online. Oh, itu harus takut. Siapa suruh kau pinjam-pinjam uang? Kalau di depan rumah tiba-tiba debt kolektor datang, itu memang harus takut. Karena kau cari gara-gara. Saya doakan orang, pinjaman online-nya 2 juta saudara. Saudara tahu utangnya jadi berapa? 98 juta. Gimana nggak takut? Bunga berbunga. Ada yang 5 juta jadi 100 sekian juta. Saya sampai bingung, aduh ibu kenapa kalau ibu nggak ada uang 2 juta datang sama saya. Emang bapak ada, kita doakan. Maksudnya 2 juta itu, aduh kenapa sampai pinjam 2 juta, 5 juta, utangnya sampai ratusan juta. Nah, ini kan penyakit yang dibikin sendiri. Tapi tetap ingat baik, Tuhan itu tetap setia loh. Cuma ya memang kalau saudara sedikit jantungan ya kadang-kadang Tuhan izinkan. Biar saudara tahu rasanya jantung sehat itu gimana, kan gitu. Ya jadi tidak Tuhan berikan roh ketakutan. Tetapi apa? Ada janji Tuhan. Kita naik ke atas sedikit. Ayat 1 dari 2 Timotius ini. Naik sedikit. Ayat 1 dikatakan apa? Nah, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji. Suruh baca lengkap. Ini kalau kita baca lengkap nanti inti khotbahnya nanti terlalu lama. Nanti saya bisa khotbah 3 jam. Ya, untuk memberitakan janji. Kenapa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan? Karena ada janji tentang hidup dalam Kristus Yesus.
Waktu saudara terima Yesus, ada janji Tuhan untuk saudara bisa hidup baik di dalam Dia. Makanya Tuhan bilang jangan takut. Tuhan tidak beri roh ketakutan, tidak ada. Nah karena Tuhan berjanji jangan takut, kita lompat lagi. Karena kitab Timotius pasal 2 ini satu paket itu. Saudara buka 2 Timotius 2 ayat 1. 2 Timotius 2 ayat 1. Nah, karena ada janji bagaimana hidup dalam Kristus Yesus. Yaitu apa? Bukan hidup dalam ketakutan. Di ayat 1 dari pasal 2. Tuhan Yesus katakan lewat Yakobus apa? Sebab itu hai anakku, jadilah kuat. 2 Timotius jadilah kuat oleh kasih karunia. Jadi hidup dalam otoritas. Yang pertama saudara tahu tidak ada yang jahat dalam diri Tuhan. Yang kedua saudara tahu pencobaan itu kalaupun harus kita lewati, Tuhan mau kita punya sudut pandang yang berbeda, yaitu mengucap syukur. Kemudian apa saudara? Kenapa kita tidak boleh takut? Kenapa kita harus pakai otoritas? Karena Tuhan punya janji dalam hidup Kristus. Waktu saudara hidup dalam Kristus, janjinya apa? Janji yang baik. Karena janjinya baik, karena itu mari kita semua kuat di dalam Tuhan. Amin. Ternyata di situ-situ aja dia mutar. Kuatlah di dalam Tuhan. Kenapa harus kuat? Karena waktu Anda ambil keputusan tinggal di dalam Kristus Yesus, ada janji hidup yang baik. Wah. Baik, kita langsung ke poinnya. Bagaimana kita bisa hidup dalam otoritas Tuhan? Ternyata yang dikatakan melainkan memberikan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Itulah otoritas Tuhan, saudara. Jadi otoritas Tuhan itu tidak bisa dipisah dari kasih, kekuatan, dan ketertiban. Atau kasih dan kuasa. Karena Tuhan mengasihi, kuasanya keluar. Betul enggak? Ada terlalu banyak ayat di Injil. Maka tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Maka dia menyembuhkan. Maka dia menyembuhkan. Maka dia melakukan. Maka dia melakukan. Berarti karena kasih Tuhan ada kuasa. Dan kuasa Tuhan itu mencerminkan kasih Tuhan. Amin. Dan kasih serta kuasa Tuhan ternyata tidak sembarangan. Kasih dan kuasa Tuhan juga tertib. Betul nggak? Nanti kita belajar, saya kasih secara umum dulu. Kasih dan kuasa Tuhan itu tertib. Itu sebabnya ketika wanita pendarahan 12 tahun, memang dia punya iman. Asal ku jamah jubahnya aku pasti sembuh. Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan harus bertanya, siapa yang jamah jubahku? Amin. Ini tertib. Tertib itu bicara hidup kita. Tuhan tidak mau kita pokoknya gua dapat yang gua mau. Tapi Tuhan juga mau ada pengakuan. Itu tertib. Amin. Baik, kita akan masuk. Jadi hidup dalam otoritas. Otoritas itu adalah kasih, kekuatan, dan ketertiban. Hidup dalam otoritas pertama, sesuai dengan ayat ini, kasih. Jadi kalau saudara mau hidup dalam otoritas, saudara menyadari bahwa roh dalam diri saudara harus membangkitkan kasih. Anda orang Kristen harus punya roh yang hari demi hari dibaharui. Hari demi hari dibangkitkan. Hari demi hari dicas. Apa yang dicas? Apa yang dibangkitkan? Kasih Tuhan dalam diri saudara. Ini ciri Kristen. Jangan hari demi hari yang dibangkitkan apa? Berkat. Saudara bangun pagi hari semangatnya cari berkat. Nah, ini kurang tepat. Karena janji Tuhan berkat itu mengikuti. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Saya sudah khotbahkan minggu lalu kata ditambahkan atau Tuhan tidak pernah membuang kita. Ya. Yesaya 41 masih ingat? Janganlah takut sebab aku ini Allahmu. Janganlah bimbang sebab aku menyertai engkau. Aku akan memegang tanganmu dan memberi engkau kemenangan. Kemarin saya sudah sampaikan bulan lalu itu persis. Bahwa ternyata ketika kita lemah Tuhan tidak buang kita. Tapi dia renovasi kita. Amin. Dia renovasi saudara.
Dia perbaharui saudara, dia dandani kita. Jadi karena saudara semakin menyadari bahwa Tuhan merenovasi saudara, mendandani saudara, harusnya saudara akan menyadari bahwa Roh Kudus yang tinggal dalam diri saudara membangkitkan kasih. Nah, kasih itu apa? Kita lihat ternyata untuk hidup dalam otoritas Allah, yang pertama artinya saudara harus hidup dalam kasih. Saudara buka Ibrani 12 ayat 2. Bagaimana hidup dalam kasih sebenarnya saudara? Ibrani 12 ayat 2. Ini dia. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Keren amat. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ini luar biasa. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Luar biasa. Berarti hidup dalam kasih itu artinya begini. Fokuslah hanya kepada Yesus. Waktu hari-hari hidup saudara hanya fokus kepada Yesus. Itu hidup dalam kasih. Karena waktu saudara fokus kepada Yesus. Yesus yang saudara pandang senantiasa itu akan mengajarkan hal-hal yang baru dalam hidup saudara. Fokuslah kepada kekekalan. Kadang-kadang kita jadi Kristen tapi kita tidak fokus kepada kekekalan. Kita pandang Yesus di depan tapi pasang kaca spionnya banyak. Tahu? Saya sering kadang-kadang nonton modifikasi mobil itu ya. Kadang modifikasinya itu tidak perlu. Dari pabrik sudah dikasih 3 spion. Betul nggak? Kiri, kanan, tengah. Semuanya itu sudah ada fungsinya. Tapi modifikasi dia tambah lagi spion. Di dalam 3 biji. Spion yang satu plus kamera untuk rekam kecelakaan. Karena dia berharap kalau kecelakaan aman. Kan gitu. Sebelah kanan lagi pasang lagi apa segala macam. Buang-buang uang untuk sesuatu yang tidak perlu. Kadang kita orang Kristen kayak gitu. Di satu sisi kita pandang Yesus. Tapi kita juga banyak pasang kaca spion. Untuk apa? Lihat dunia. Nah, ini tidak baik saudara. Coba saudara kalau nyetir, yang saudara lihat kaca spion terus. Tabrak saudara. Nyetir itu lihat depan. Amin gak? Kaca spion itu lirik-lirik saja. Kan gitu ya. Semakin saudara terbiasa nyetir ya gitu. Tidak boleh saudara lihat kaca spion terus. Terlalu lama lihat kaca spion. Petak. Nabrak. Pandangan itu ke depan. Kaca spion itu lirik-lirik saja. Amin. Pas saudara mau pindah jalur lirik. Kalau ke kiri ya ke kiri. Kalau ke kanan ya ke kanan. Lirik aja sedikit. 1-2 detik jalan lagi. Tidak ada itu lihat kaca spion terus. Jadi saudara hidup dalam kasih. Ketika saudara sudah ditebus oleh Kristus. Ketika saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan. Mari maju ke depan. Itu hidup dalam kasih. Mari jalan ke depan. Mari pandang semua janji-janji Tuhan. Jangan lihat lagi segala kekurangan, kelemahan saudara yang lalu-lalu. Amin. Jangan saudara lirik-lirik lagi. Tapi kan itu tidak hidup dalam kasih. Roh yang membangkitkan kasih, roh yang membuat saudara punya pengharapan, roh yang membuat saudara punya keyakinan bahwa masa depan saudara pasti baik. Makanya saya sangat suka belajar juga saudara. Saudara tahu bahasa asli doa? Bahasa asli doa tahu? Prosefkomai. Sama-sama bilang saya, prosefkomai. Jadi nanti kita nggak usah pakai bahasa Indonesia. Ada prosefkomai malam Pak? Gitu. Ada doa malam Pak biar keren dikit kan. Bahasa asli doa itu prosefkomai. Terdiri dari 2 kata. Pros dan efkomai. Pros itu kata peneguhan. Seperti kalau kita Indonesia imbuhan. Kata depan yang menegaskan. Nah efkomai itu artinya keinginan, kerinduan akan masa depan. Halo? Jadi keinginan, kerinduan akan masa-masa yang akan datang. Itu sebabnya kenapa orang Kristen tidak boleh berdoa untuk orang mati.
Karena doa itu sendiri artinya bahasa aslinya proses komai. Tentang hal-hal yang mulia yang masa akan datang. Sementara orang mati ya sudah selesai. Jadi bicara doa kalau dari etimologi dari kata akar katanya saudara. Itu juga bicara hal-hal yang baru. Amin. Makanya Yesus sendiri katakan dalam perjanjian lama Yeremia 33 ayat 3 dikatakan berserulah kepadaku. Maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang baru. Hal-hal yang besar, yang baru. Yang belum kamu ketahui. Itu doa. Jadi jangan lagi kita ada orang Kristen nangis-nangis sambil doa. Masa lalu. Apalagi ingat mantan. Mantan jangan diingat-ingat. Kalau saudara mau ingat. Kalau di Alkitab ya. Ingatlah akan kebaikan Tuhan. Nah itu aja. Jadi jangan saudara ingat yang lain-lain. Jadi kasih itu membuat saudara fokus kepada kekekalan. Waktu saudara hidup fokus pada kekekalan. Tanpa saudara sadari, saudara hidup dalam otoritas Tuhan. Amin. Marilah kita memandang kepada Yesus yang menuntun kita kepada iman. Dan yang menyempurnakan iman itu. Jadi kasih ternyata menyempurnakan iman. Waktu saudara hanya fokus sama Tuhan. Karena saudara mengasihi Tuhan. Itu menyempurnakan iman saudara. Iman yang apa yang kita punya saudara? Iman yang hanya sebesar biji sesawi. Iman yang kecil itu ketika saudara fokus kepada Yesus disempurnakan. Amin. Kemudian kasih itu juga artinya saudara mau merelakan diri saudara tinggal dalam Yesus. Saudara lihat Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Ini. Tinggallah. Sekali lagi saya baca. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Kemarin kita baru merayakan Paskah. Bagaimana cara Tuhan mengasihi kita saudara? Apakah dengan membuat dompet saudara tebal? Apakah dengan memberi saudara nasi di piring setiap pagi, siang, sore, malam? Apakah dengan menuntun saudara dalam pekerjaan? Menyertai saudara dengan urapan dalam pelayanan? Betul. Tapi itu hanya manifestasi kecil dari kasih Tuhan. Bagaimana cara Yesus mengasihi kita saudara? Bagaimana? Kemarin kita rayakan Paskah. Dia mengasihi saudara dan saya. Dengan memberikan nyawanya. Memberikan darah dan dagingnya. Kalau saudara menghormati itu. Itu membuat saudara rela tinggal dalam kasih Tuhan. Itu membuat saudara fokus hanya sama Tuhan. Nasi piring saudara berapa sih? 100.000, 1 juta, 10 juta. Semua yang saudara nikmati secara jasmani masih ada takarannya. Saudara masih bisa ukur dengan takaran manusia. Tapi darah Yesus, nyawanya yang dia berikan buat saudara dan saya, tidak ada takarannya saudara. Amin. Tidak ada takarannya. Hari-hari saya berdoa. Hari-hari saya belajar untuk terus mengenal Tuhan. Kalau saya ingat darah dan daging Yesus yang diberikan. Saya mau kasih persembahan 100 triliun juga gak ada gunanya saudara. Saya mau khotbah sehari 10 kali juga gak ada gunanya. Saya mau doakan orang 100 orang satu hari gak ada gunanya. Tidak ada satu persembahan baik kita yang bisa menyamai kasih Tuhan. Yaitu apa? Darah dan dagingnya diberikan kepada kita. Karena itu Tuhan bilang apa? Tinggallah dalam kasihku. Amin. Tinggal di situ. Seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam. Menuruti perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan itu kita harus lakukan.
Saudara tidak bisa hidup dalam otoritas, tapi saudara tidak turut perintah Tuhan. Halo? Nanti sekali waktu ada orang kerasukan setan, saudara thinking, in the name of Jesus, get out! Lalu setannya teriak, what? I don't hear. Apa? Gak kedengaran tuh. Sekali lagi, in the name of Jesus, get out! Ketawa dia saudara. Kenapa? Kau usir-usir, kau aja tidak turut firman. Ini saudara. Bicara otoritas itu bicara kesenangan orang Kristen. Oh otoritas, aku punya otoritas. Tapi ternyata untuk punya otoritas, untuk hidup dalam itu, tinggal dalam kasih, selain menghormati darah Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, turuti segala perintahnya. Amin. Nah ini, seperti aku menuruti perintah Bapakku. Keren amat loh. Yesus itu Tuhan. Tapi dia taat sekali. Dia turuti semua firman itu loh. Hebat nggak? Kita ini siapa? Malah sekarang muncul kelompok-kelompok baru saudara. Yang menurut dia punya pemahaman yang benar. Padahal ayat jelas, turuti macam-macam kelompok baru. Satu contoh, sekarang ada gereja, bukan gereja, orang-orang tertentu yang tidak mau bayar persembahan. Tidak mau, maaf ya, sorry, itu kalau penggunaan kata-kata saja ya. Yang tidak mau berikan persembahan. Mau itu kolekte, mau itu persepuluhan, mau itu ucapan syukur, buah sulung, segala macam. Tidak mau kasih lagi. Karena mereka katanya sudah mengalami terobosan. Terobosan pengetahuan. Nah ini repot saudara. Tuhan tidak suruh saudara tahu Tuhan. Tapi Tuhan suruh saudara kenal Tuhan. Amin. Ini ada saudara. Dan kita mau ngomong juga udah susah. Kalau orang sudah punya pemahaman sendiri udah susah. Nah ini kurang tepat. Sementara perintah Tuhan ada. Tapi kita tidak sedang ngomong persembahannya. Ada lagi yang tidak ini, tidak itu, tidak. Padahal Alkitab bilang begini. Di Timotius juga. Jangan kamu percaya kepada mereka yang mengajar ajaran-ajaran isapan jempol. Yang melarang orang makan ini, minum ini. Ada kan? Padahal semua itu disediakan untuk orang yang mengucap syukur atasnya. Tapi ada kelompok-kelompok yang tidak boleh makan ini, tidak boleh minum ini. Ya urusan mereka. Tapi kita orang Kristen yang mau mengasihi Tuhan. Kalau mau punya otoritas, hidup dalam kasih. Artinya juga taat perintah Tuhan. Amin. Nah, berarti perintah Tuhan apa? Gampang. Hai anak-anak, hormatilah orang. Itu perintah. Jadi anak-anak muda yang ada orang tua ataupun orang lebih tua, hormati. Jangan saudara maki-maki. Jangan saudara marah-marah orang tua. Karena itu tidak tinggal dalam kasih. Apalagi, ya semua. Saudara baca aja di Alkitab. Ada banyak sekali perintah Tuhan saudara lakukan. Itu hidup dalam kasih. Kemudian saudara, yang kedua, bagaimana hidup dalam otoritas Allah? Yang pertama, hidup dan bangkitkan kasih Tuhan lewat Roh Kudus dalam hidup saudara. Yang kedua, bangkitkan kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Itu tadi, tetapi kamu tidak menerima roh yang memberikan ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan membangkitkan kasih, kekuatan. Poin kedua, hidup dalam otoritas. Saudara harus setiap hari membangkitkan kuasa Allah. Kita lihat bagaimana cara membangkitkan kuasa Allah. Jadi kuasa Allah ini saudara, kuasa Allah lah yang menggerakkan kita. Ini harus saudara perhatikan. Ya, bukan pikiran kita. Kadang kita bergerak karena pikiran, ini repot. Roh yang dalam diri kita itu harusnya dia membangkitkan kuasa. Kuasa itulah yang membuat saudara rela mau bergerak. Ini. Ya. Bagaimana cara kuasa itu dibangkitkan? Kita lihat Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Yakobus 4 ayat 7 dan ayat ke-8. Nah ini. Bagaimana supaya kuasa itu bangkit dalam diri saudara? Karena itu tunduklah ayat 7 kepada Allah dan jangan dibalik ayatnya. Jangan suruh bilang karena itu lawanlah iblis. Baru habis itu tunduk sama Tuhan. Jangan dibalik.
Tapi Tuhan bilang apa? Tunduklah. Artinya hormat sama Tuhan. Kata tunduk ini, kata kerja ini loh, kata perintah. Artinya sekalipun Tuhan itu Bapa kita, Tuhan itu Bapa yang baik, tetap saudara harus menghormati dia. Saudara harus berikan waktu yang terbaik buat dia. Itu artinya tunduk. Tunduk itu ya begitu. Ketika saudara lewat pemimpin, ya tunduk. Setelah saudara bisa tunduk sama Tuhan, Alkitab berkata, baru kita lawan iblis. Ternyata usir setan itu gampang. Benar nggak? Tunduk aja sama Tuhan. Tiap hari saudara hormati Tuhan, senangkan Tuhan, sembah Tuhan. Tanpa saudara sadari ketika setan mulai ganggu, saudara tinggal lawan dia. Amin. Dia apa habis itu? Lari. Nah kalau setan tidak lari-lari, bahkan kejar-kejar saudara. Siapa di sini pernah dikejar setan? Kayak kesaksian Pak Gembala ya. Di Tarutungnya. Ada pendeta dikejar setan. Sampai motornya dilempar. Padahal kan kalau menurut saya mendingan lari pakai motor kan lebih kencang ya. Daripada lari sendiri berapa sih? Mendingan tancap gas motornya ya. Ini saudara. Karena itu tadi. Meski status saudara tidak menentukan saudara tunduk Tuhan loh. Jangan saudara pikir saudara pendeta, saudara sudah baca Alkitab, saudara sudah melayani. Tidak. Tunduk kepada Tuhan, saudara yang tahu. Sebenarnya bicara tunduk sama Tuhan kita yang tahu. Orang lain nggak tahu. Saudara yang tahu, saudara benaran tunduk atau enggak. Karena tunduk itu bukan di gereja ini. Tapi setiap detik hidup saudara. 24 jam sehari itu tunduk. Ketika tiba-tiba Tuhan suruh saudara apa, Tuhan suruh saudara mau apa, itu tunduk. Tapi kalau di luar, di gereja ini saudara luar biasa manis, indah, suci. Wow. Malaikat majelis ya, malaikat jelmaan iblis ternyata ya. Di gerejanya manis, tapi di luar rumah, istri dipukulin. Suami juga tangkis karena istrinya juga jago bela diri kan. Jadilah film karate di rumah. Anak juga ikut-ikut. Yang keluar kata-kata kasar. Bla 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 semua. Nah ini. Kita yang tahu apakah kita tunduk Tuhan atau tidak. Alkitab bilang hati manusia itu siapa yang tahu. Selain Tuhan dan dirinya sendiri loh. Jadi mari kita belajar tunduk sama Tuhan. Supaya ketika kita berhadapan dengan kuasa gelap atau setan pergi dari kita. Jadi hidup dalam otoritas. Yang pertama punya kasih. Yang kedua bangkitkan kuasa Tuhan atau kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Masih di kekuatan. Saudara lihat lagi poin berikutnya. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Ya. Memang kami masih hidup di dunia. Amin. Kita masih hidup di dunia, masih butuh makan minum, masih butuh beli bensin untuk motor, betul ya? Masih butuh ganti oli, masih butuh makan bakso dan sebagainya. Tetapi kami tidak berjuang secara, ini. Kita memang masih hidup di dunia, tapi kita tidak boleh berjuang pakai cara-cara dunia. Secara khusus dalam mempertahankan iman yang tadi Tuhan akan tuntun dalam kesempurnaan. Ayat 4. Ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah, jadi waktu kita mengalami serangan-serangan setan, waktu kita mengalami banyak masalah, kita tidak boleh melawannya juga dengan cara-cara dunia. Karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ini keren. Iblis itu tidak kasat mata. Tidak kita bisa lihat secara natural. Kecuali saudara yang punya karunia. Jadi kalau saudara berhadapan dengan iblis, berhadapan dengan pencobaan, berhadapan dengan kuasa kegelapan, pakai cara-cara dunia, setan tertawa. Tapi Tuhan mau kita pakai apa? Senjata yang diperlengkapi dengan yang sanggup apa saudara? Meruntuhkan benteng-benteng. Wah. Setan itu dia punya banyak benteng. Dulu kami di Sibolga ada namanya benteng Belanda, Meriam Belanda. Itu di tangga 100, kayaknya Bapak Gembala sudah pergi itu.
Itu horor. Itu uji nyali kami dari SD, SMP, SMA. Itu kita uji nyali di situ. Siapa bisa naik tangga 100? Sore-sore biasanya. Lalu duduk di dalam benteng itu. Wah, siapa yang bertahan dibilang jago. Padahal orang yang uji nyali di situ nangis-nangis dia. Hanya supaya demi diakui teman-teman. Padahal di dalam benteng itu nangis-nangis, kencing-kencing, ketakutan saudara. Habis itu lari. Gitu. Nah, itu baru satu tempat, belum tempat-tempat lain. Nah, setan itu suka bangun benteng-benteng. Dan salah satu benteng yang sering dibangun setan itu di mana saudara? Di pikiran. Makanya dalam kitab Efesus dikatakan begini. Kenakanlah ketopong keselamatan. Ketopong itu helm. Tahu helm? Ya, prajurit Romawi itu selalu pakai ketopong seperti helm. Nah, Alkitab mengatakan ketopong keselamatan. Kenapa ketopong keselamatan itu melindungi kepala? Karena kepala kita ini punya tempatnya jiwa. Punya terlalu banyak keinginan. Jiwa itu tempatnya kehendak, perasaan, dan kemauan. Di sini banyak kemauan. Kadang-kadang kemauan kita itu bisa pikirannya dunia saja. Maunya yang senang-senang. Maka itu harus ditutup pikiran ini. Amin. Dibungkus pikiran ini. Amin. Dengan ketopong keselamatan. Artinya pikiran kita harus dibungkus dengan keyakinan bahwa Tuhan sudah selamatkan saudara dan saya. Ini. Kalau tidak dibungkus, pikiran ini jadi bentengnya saudara. Setan bisa bangun benteng di sini. Kenapa ada orang sakit didoakan gak sembuh-sembuh? Bukan kuasa Tuhan kurang. Tapi pikirannya sudah disusupi oleh benteng-benteng yang dibangun oleh setan. Kenapa ada orang didoakan tidak mau mengaku? Di daerah BSD saya ada doakan satu keluarga. Istrinya tiba-tiba kayak kurang waras begitu. Lagi berdoa-berdoa. Tuhan kasih tahu. Ini terjadi karena bapak ini selingkuh. Penglihatannya jelas loh. Lalu saya tanya. Bapak sering ke daerah-daerah Bali atau Surabaya begitu? Iya benar. Oh, ngapain pak? Memang saya bisnisnya itu. Bisnis apa? Ternyata dia bikin resort. Wih, ternyata orang kaya. Memang waktu saya masuk rumahnya, wih mentereng. Bisnis resort, tahu resort ya? Hotel gitu. Bikin hotel di penginapan di tempat-tempat yang bagus di seluruh Indonesia. Nah, berapa tahun ini dia lagi bangun di Bali dan di Surabaya. Pantasan saya lihat ada cewek cantik muda, gandeng tangan dia terus. Lalu saya tanya, waktu di situ bagaimana? Bapak ada ketemu sama itu nona-nona? Ah, itu jauh dari saya pak. Saya ini orang paling suci. Ih, ini sudah repot. Nah kalau orang sudah ngomong gitu kita nggak bisa paksa. Saya ini cinta sekali istri saya pak. Anak saya perempuan berapa 2 atau 3 saya lupa. Jadi saya hargai itu karena saya punya anak perempuan bla bla bla. Dia cerita semua yang baik. Kalau sudah begitu kita mau ngomong apa? Amin? Nggak bisa. Oh ya sudah. Singkat cerita istrinya tambah parah. Nah, baru kemarin dikasih tahu lagi. Baru dia ngaku. Iya namanya laki-laki pak. Namanya laki-laki. Enak aja dia pukul rata semua laki-laki. Bahaya ini. Kan kita kucing dikasih daging kan gak mungkin nolak. Emang dia kucing? Nah ini kan orang cari pembelaan saudara. Singkat cerita dia cerita. Aduh ini repot sekali. Jadi bapak ibu saudara. Ternyata sebenarnya kenapa orang-orang itu seperti itu. Ada benteng yang dibangun setan di pikirannya. Nah ini. Makanya perlu sekali kita mengerti firman ini. Tetapi kami datang dengan senjata. Bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Baik benteng setan secara natural ataupun benteng-benteng yang dia bangun di pikiran kita. Salah satu tanda orang dikuasai benteng setan itu adalah kepahitan. Kalau saudara masih simpan kecewa, gampang marah, itu benteng yang sedang dibangun setan. Halo, coba masing-masing lihat teman kiri kanannya. Coba cek ada kepahitan enggak? Kepahitan itu merusak saudara. Kepahitan, kecewa, sakit hati, tidak mengampuni. Itu benteng-benteng yang dibangun setan.
Karena itu perlu kita usir. Terus ayat selanjutnya. Ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat. Nah lihat, ada siasat loh. Jadi untuk bisa hidup dalam otoritas Tuhan, saudara juga ngerti. Saudara berhadapan dengan orang-orang yang punya siasat. Dan merubuhkan setiap kubu. Ada lagi kubu. Yang dibangun oleh apa? Keren amat ayatnya, benar. Ternyata keangkuhan kita lah yang membangun kubu-kubu itu. Kesombongan kita lah yang membangun itu. Kenapa seringkali dalam pelayanan itu kadang di jalan saya mikir, Tuhan, itu benar penglihatan itu. Tapi kenapa dia nggak ngaku ya Tuhan? Nah ini kadang kita sedih toh, tapi kita tidak ada ayatnya untuk kita paksa, nggak ada. Kecuali ada rema bilang, kasih tahu dia kalau kau tidak ngaku nanti begini-begini. Nah itu kan tidak boleh tidak tiap kali, betul nggak? Itu urusan Tuhan. Kita nggak bisa jadikan itu pola. Bahaya juga nanti suruh jadi pendoa, nggak boleh. Kalau Tuhan bicara ke situ boleh, kalau enggak ya kita nggak bisa paksa. Jadi ternyata ada kubu-kubu, penolakan-penolakan akan kasih karunia Allah. Itu ternyata dibangun oleh keangkuhan manusia yang tujuannya menentang pengenalan akan Allah. Jadi mari masing-masing lihat hati kita. Dan ini penting untuk saudara nanti kalau melayani orang. Kalau saudara lihat, saya ini mah, nah, kalau orang ngomongnya gitu, saya ini mah, nah, saya ini mah, oh ini mah kesombongan. Saya ini paling rajin kasih persembahan loh. Saya ini paling ini. Saya mah tidak pernah terlambat. Saya mah. Wah, hati-hati sakit mah. Ternyata itu bahasa-bahasa keangkuhan. Tuhan cuma mau kita rendah hati, saudara. Orang hidup dalam otoritas Tuhan pasti rendah hati. Pasti rendah hati. Ya. Kemudian kami menawan segala pikiran. Wow. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Orang yang mau hidup dalam otoritas, pikiran ini harus diserahkan kepada Tuhan. Kata menawan itu artinya kita biarkan Tuhan yang menahan. Jangan roh-roh yang lain yang menawan. Kita berikan pikiran ini hanya kepada Tuhan. Amin. Hanya kepada Tuhan. Ternyata fokus kepada kekekalan ya sama juga. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Mari setiap hari pikiran saudara, ketika ada mulai aneh-aneh pikirannya, mulai curiga-curiga, mulai salah paham, langsung tawat. Ku penjara kau. Ku kasih engkau kepada Tuhan Yesus. Sehingga pikiran kita tidak semakin merajalela. Tidak semakin kayak Spider-Man. Pikiran itu kayak jaring laba-laba loh. Banyak cabangnya. Betul nggak? Coba saudara misalnya sudah 1-2 minggu nggak berdoa. Lalu saudara mulai berdoa. Itu laba-labanya banyak. Baru nyanyi. Ku sembah kau, ya Bapa. Muncul hamburger di sebelah sini. Ku sembah kau. Tiba-tiba muncul teman kantor. Ya Tuhan. Tiba-tiba muncul suaminya lagi marah-marah. Ku sembah kau. Ingat, PR anaknya belum dikerjakan. Atau tidak pernah ada yang ngalami gitu. Begitu doa langsung hadirat Tuhan semua. Saya harus belajar sama saudara. Tapi itu kenyataan. Tapi nanti kalau saudara sudah terbiasa dengan hadirat Tuhan, ya nggak ada lagi itu. Saya dulu ingat, awal-awal saya bertobat. Awal-awal saya berdoa. Kalau pikiran ini nggak ditawan, tidak ditaklukkan. Berdoa itu macam-macam. Pas mau berdoa, pendeta yang saya tinggal bilang begini. Nanti kalau kamu berdoa, pikir Yesus saja. Gimana caranya om? Pokoknya Yesus. Ya udahlah. Kan dia tidak bisa kasih penjelasan. Saya mulai ambil gitar doa. Mulai ingat. Kapan dapat sponsor sekolah teologi? Itu yang muncul. Kenapa yang dapat saudaraku yang itu duluan? Kenapa yang dapat itu duluan? Kok aku belum dapat-dapat? Apa kurangku? Apa salahku? Mulai. Sebelah kanan. Aduh. Udah lama tidak makan enak. Tinggal di rumah pendeta ini susah kali. Jadi tukang cuci lah, bla 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 bla. Nah itu jaring-jaringnya. Dan itu Alkitab bilang kita harus tawan. Kalau kita tidak tawan, sepanjang berdoa seumur hidup kekristenan saudara, pikiran itu akan menguasai saudara.
Saudara harus datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Tuhan, pikiran ini saya serahkan kepada Tuhan. Amin. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini proses untuk kita bisa hidup dalam otoritas Tuhan. Kemudian, yang terakhir saudara, ketertiban. Jadi otoritas Tuhan itu adalah kasih, kuasa, dan ketertiban. Ternyata kata tertib itu jiwa yang tenang. Halo? Kata tertib itu artinya rapi, teratur, yang lahir dari jiwa dan pikiran yang tenang. Pantasan dalam kitab 2 Petrus dikatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Waktu saudara tidak tenang ya nggak bisa berdoa. Ternyata ketertiban itu lahir dari jiwa yang tenang. Pikiran yang tenang. Nah bagaimana supaya pikiran kita tenang? Filipi 4 ayat 8. Wah, ini kita baca bersama. Filipi 4 ayat 8. 1, 2, ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ketika saudara taklukkan pikiran saudara dari laba-laba yang macam-macam itu, lalu saudara mulai mengarahkan pikiran saudara kepada ini, itu membuat jiwa saudara tertib. Jiwa saudara tenang. Sehingga nanti pertumbuhan rohani saudara juga baik. Itu orang yang mau hidup dalam otoritas. Dia hidup dalam kasih, dia hidup dalam kuasa, dia hidup dalam ketertiban. Amin. Jadi ketertiban ini saudara, itu artinya hidupnya benar, pikirannya benar. Tidak ada orang hidup benar, pikirannya salah. Atau tidak ada orang pikirannya salah, hidupnya benar. Ini harus satu paket. Hidupnya benar, pasti pikirannya benar. Pikirannya benar, pasti hidupnya benar. Jadi nanti saudara belajar tutup telinga dari semua yang gak benar. Tiba-tiba ada yang gosipin. Pak Martin, ada apa? Kamu tahu Pak Sandi? Kokoku itu. Emang kenapa? Ih, masa kamu gak tahu berita-berita? Ah, masa? Ah, jangan. Semua yang negatif tutup telingamu. Bilang, tutup telingamu. Tutup pikiranmu. Tapi begitu ada yang positif. Nah kan udah beda kan? Pasti pikiran saudara corona ini. Maksud saya berita positif. Wah, Pak Sandi naik jabatan. Haleluya! Nah, ini. Yang baik-baik, yang sedap-sedap itu yang kita pikirkan. Pak Marti dapat road race 10M. Amin. Ish, kok tidak ada yang tepuk tangan? Padahal doanya siang malam itu saudara. Ya, pikirkan yang baik. Tapi kalau ada yang gosip-gosip, ada yang jelek-jelek, tutup telinga. Dengar-dengar, buang. Masuk kiri, buang kanan. Amin. Jangan tinggal. Itu mengganggu otoritas Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana kamu bisa usir setan yang mengganggu orang lain? Bagaimana kamu bisa jadi berkat untuk menolong orang yang punya pergumulan? Kalau kamu sendiri saja tidak bisa menguasai pergumulan dalam hidupmu. Pakai otoritas Allah itu. Supaya kita benar-benar jadi Kristen sejati. Amin. Tuhan Yesus saja tertib loh. Tertib. Habis dia sembuhkan di sana. Yang buta, yang tuli. Dia tahu. Tiba-tiba dia mau dijadikan raja kan. Lari Tuhan Yesus. Tapi diam-diam. Dia datang lagi ke Yerusalem. Halo? Diam-diam loh. Kenapa? Yerusalem itu pusat kota. Kalau mau terkenal ke Yerusalem. Sama seperti Indonesia, mau terkenal ke Jakarta. Bangunlah gereja di Jakarta, bukalah usaha di Jakarta, cepat terkenal. Amin. Tapi Yesus enggak, ayatnya jelas. Lalu dengan diam-diam, Yesus kembali lagi ke Yerusalem. Kenapa diam-diam? Karena tujuannya bukan untuk terkenal. Tapi tujuannya untuk melakukan firman Tuhan. Menyembuhkan, membebaskan yang terikat. Nah ini, Yesus itu tertib. Begitu dia lahir, tertib sekali loh. Ada enggak begitu Tuhan Yesus lahir? Kayak film Krishna.
Siapa pernah nonton film Krishna? Bayinya tiba-tiba berdiri. Musik India. Teng 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 teng. Tuhan Yesus bisa nggak? Bisa. Siapa bilang Tuhan Yesus nggak bisa begitu? Orang langit aja kasih bintang, kasih tunjuk kelahiran dia. Orang Majus saja tunduk datang sama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tertib. Begitu dia ceprot, dia nggak langsung damai sejahtera bagi ibu. Nah, dia tetap jadi bayi. Amin. Dia ikuti prosesnya. Terus. Tapi hikmat Tuhan menyertai dia. Umur 12 tahun. Bisa nggak Tuhan Yesus langsung bikin mujizat? Bisa. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan. Kenapa? Dia tertib. Umur 12 tahun dia hanya bertukar pendapat kepada ahli Taurat. Sampai umur 30 tahun. Dia dibaptis. Baru saudara. Amin. Mari saudara. Kalau Anda mau hidup dalam otoritas. Hidup dalam otoritas itu penting loh. Sehingga sekalipun masalah itu datang seperti tadi. Apabila kamu jatuh dalam pencobaan. Saudara tidak menderita. Sekalipun orang lain merasa menderita. Masalah itu tidak membuat saudara menderita. Kenapa? Ucapan syukur saudara lebih besar dari penderitaan itu. Amin. Ucapan syukur saudara karena saudara kenal Tuhan. Lebih besar dari penderitaan yang sedang menghampiri saudara. Makanya saudara bahagia. Tidak ada sungut-sungut. Tidak ada update status. Update status yang baik-baik saja. Sekarang nih heboh nih kalau sudah COVID. Update statusnya di rumah sakit. Pasang apa? Infus sama tes swab. Ditaruh di samping. 2 garis. Sekali waktu ada teman saya pasang status gitu. Langsung dia bilang, puji Tuhan Pak, akhirnya Bapak hamil. Dia bilang, Bapak ini kok bilang, kan 2 garis, positif kan hamil. Akhirnya dia tertawa. Karena dia sudah stres saudara. Dengan kita kasih lelucon itu dia tertawa. Hati yang gembira adalah obat. Lalu mulai telepon, Pak, tidak usah lagi itu, hapus saja itu status, udahlah. Yang penting Bapak dengan Tuhan, ntar juga sembuh. Oh gitu ya? Iya. Doa saja senang-senang, makan yang banyak, sukacita, penyembahan. Gak usah terlalu begitu-begitulah. Emang apa gunanya? Gak ada gunanya juga, betul gak? Mendingan kalau Bapak mau kasih tahulah kepada hamba-hamba Tuhan, keluarga dekat untuk mendoakan, mensupport. Bukan update status supaya seluruh dunia tahu. Betul enggak? Nah ini. Jadi itu enggak tertib. Orang yang punya otoritas. Orang yang hidup dalam otoritas. Yang pertama apa? Punya kasih. Tinggal dalam kasih. Yang kedua apa? Hidup dalam kuasa Tuhan. Yang ketiga, hidupnya tertib. Mari saudara, kita semua di Taman Elang. GBI Taman Elang Push Ministry dimanapun saudara berada. Mari kita semua hidup dalam otoritas Tuhan. Ketika otoritas Tuhan menguasai saudara, masalah tidak sanggup menyakiti saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.